qalbun. Kemudian di dalam lagi lapisan, di dalam daripada qalbun itu di bawahnya lagi atau di dalamnya lagi. Lapisan yang pertama kan dada, di dalamnya selapis lagi qalbu, hati. Di dalam qalbu itu ada lagi roh. Di dalam roh itu ada sir. Nah, dengan sir inilah guru memimpin murid-muridnya. Kalau muntung, wah, lawan dada aja udah jauh. Muntung gawiannya bemame. Jadi istilahnya kalau dagangan, toko yang sudah ditinggalkan, yang sudah ditinggali oleh nenek moyang, itu harus dijalankan terus. Adapun toko orang lain boleh aja kita masuk karena mengambil berkat benar aja, tapi tetap toko kita jualan jalan. Jadi barang-barang yang di toko orang boleh masuk ke toko kita sebagai tambahan bagi rezeki benar aja, tapi jangan kita berubah toko. Wa ma'a dzalik fa innahu lam yubarak li ahadin min ali abi alwi abadan idza taraha tariqahu wa tazayya bi ghairi zayyihim radhiyallahu ta'ala anhum. Sedangkan yang demikian diperbolehkan mengambil berkat, mengaji lawan orang yang bukan habaib, walau diperbolehkan tapi tidak ada berkatnya sama sekali apabila mereka terpengaruh kepada jalan orang yang lain. Dibuktikan pakaiannya pun sudah berubah, tidak lagi seperti pakaian nenek moyang mereka. Itu tidak berberkat, hidupnya sangsara. Akibat apa jadi hidup sangsara? Akibat kada menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Sedangkan nenek moyang mereka semuanya adalah alim, tidak ada yang jahil. Jadi kalau sudah ilmu dipegang orang lain yang mestinya alim, kenapa jadi bungul? Maka hidupnya si bungul tidak berberkat. Orang yang jahil itu apabila dia tetap jahil, hidupnya tidak berberkat. Tapi kalau orang alim walaupun jaba, hidupnya berberkat. Wa qala radhiyallahu ta'ala amma min ahli tariqin illa wa qad khalaqu wa baddalu wa khalafu huda salafihim ma ada ala abi alwi. Setiap orang-orang yang menjalani ma'rifat semuanya bercampur bid'ah dan merubah dan menyalahi akan perjalanan yang sebenarnya, terkecuali turunan Habib Alwi bin Ahmad Al-Muhajir. Secara ringkas pahamannya insyaallah begini: selain dari turunan Habib Alwi, semuanya tidak murni ahli sunnah wal jamaahnya. Yang murni adalah turunan dari Habib Alwi bin Ahmad Al-Muhajir. Maka jalan daripada Habib Alwi inilah yang murni ahlus sunnah wal jamaahnya, yang sudah kita baca masing-masing jalan mereka itu. Pertama, semuanya alim syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kemudian mengamalkan ilmunya itu menurut kondisi masing-masing. Setelah itu baru gurunya nang maatur. Ada nang disuruh badagang, hasilnya untuk mengolah masjid, memberi makani orang, dan memberi pakaian kepada orang, membayari utang orang. Ada nang disuruh khalwat, ada nang disuruh berdakwah, ada nang disuruh di kampung, ada yang disuruh di hutan, terserah guru masing-masing. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca ratib.
Ahdanan membuka majelis di sana dibaca manaqib. Wa qala nafa'allahu bihi wa radiya anhu inna sayyida Muhammad bin Alwi as-Saggab yani nazila Makkah aba ala ba'd as-sadah bani Alwi بسبب تحكمه لبعض المسلكين في ذلك الزمان يعني من غيرهم, bahwasanya Habib Muhammad bin Alwi as-Saggab yang tinggal di Makkah mencela ia atas sebahagian sayyid dari turunan Habib Alwi, disebabkan sayyid ini memberikan izin bagi orang yang bukan sayyid untuk memimpin agama, padahal ada sayyid yang berhak memimpin. Kenapa diserahkan ke orang lain? Jadi Habib Muhammad bin Alwi sarik, sebab dikhawatirkan jiwanya yang lain dari sayyid ini kena bisa merubah, jadi ada bid'ahnya campuran sedikit kena. Walamma ja'a Syekh Barakwah ila Tarim wa qasada an yuhakkima wa yulaqqina as-sadata ala al-kayfiyyah al-ma'rufah min siratihi ra'a sayyidana al-faqih al-muqaddam yaqulu lahu ukhruj min al-balad li'alla taftuna awladi bi husni khuluqi. Manakala guru daripada Barakwah ini orang alim tapi kada habib datang ke negeri Tarim Hadramaut niatan hendak melajari atas habib-habiban nang ada di Tarim. Seorang ini pendatang ke Tarim hendak melajari orang nang penduduk asli di situ, nang dilajarkan cara seorang nang pendatang ini. Tatkala di sana ia melihat akan faqih muqaddam Muhammad bin Ali keluar dari kuburnya. Ujar Muhammad bin Ali faqih muqaddam, Barakwah, nyawa bukan habib, jangan ma'ajar di sini, keluar. Jangan nyawa ma'atasi kula warga undang. Apa kabar? Fakharaja minha hariban, maka lari sejauh-jauhnya Barakwah. Kedua ini pakai muqaddam keluar. Waqad dzakartu ma'alu Barakwah ilaih wa akhdahu wa ittisalahu bi sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Suhainan. Dan sungguhnya aku sudah menyebutkan perkara yang terjadi dengan warga Barakwah tadi. Wa akhdahu atau kepada materi. Dan aku sebutkan lagi mengambil ilmu dan amal si Barakwah tadi. Wa ittisalahu dan berhubung ilmunya dengan Habib Abi Bakar bin Salim Sohib Inan. Jadi akhirnya Barakwah yang tadi menjadi murid Habib Abu Bakar bin Salim. Sadar bahwa dirinya itu adalah bukan Habib, kada berhak mengajar cucu anak cucu Rasulullah. Nang bagus mengajar anak cucu Rasulullah, sedangkan cucu Rasulullah nang alim banyak. Jadinya akhirnya umpat mengaji, bukan umpat jadi guru kagak. Diingat sana. Nah, ini Habib Abu Bakar bin Salim ada bisi murid, diantaranya Habib Abdurrahman Al-Juhri. Kemudian ada seseorang kaya raya lalu sakit parut, berobat ke situ kemari karena sugihnya kawa berobat ke situ kemari karena sang baikan. Mendengar riwayat bahwasanya ada Habib nang ahli hikmah mengobati orang garing. Lalu inya
Batakun di mana Habib itu di Inad, datang sampai ke Inad, mendapat Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup. Ujar Habib Abu Bakar, apa kabar? Ulun pun berpenyakit parut kersing baikan nih. Dia barakan orang berobat lawan pian. Ujar Sidin, aku pindah obatnya itu ke muridku Abdurrahman Al-Jufri di Taris. Maka ia mendatangi dari Inad menuju Taris, yang disebut ma fi Taris illa Abdurrahman. Tidak ada di Taris satu-satunya kecuali orang yang betul-betul alim adalah Abdurrahman Al-Jufri. Yang lain semuanya di bawah. Sampai ke sana Habib Abdurrahman ini Sidin menyamarkan kawaliannya, yaitu bertanam-tanam sayur. Sedang Sidin bertanam sayur, datang si sugih nang sakit parut ini ke sana. Batakun di mana Habib Abdurrahman tulet nang bertanaman itu nah ya. Lima itu ditungguinya sampai Sidin tuntung begawe. Sampai dhuhur sembahyangnya sinang garing nang sakit parut sembahyang dhuhur. Habib Abdurrahman tadi kada sembahyang. Bagawiya jabatan sampai asar kada sembahyang juga, inya sembahyang asar sampai maghrib hanyar bulet ke rumah diiringinya asar ragu-ragu lain sok artinya nih habibnya nih mengkali sembayangan johor kada sembayang asar kada sembayang asar lain nih. Tapi biar aja sidin naik ya mbah rumah apa barikan ulun pun dari negeri nang jauh. Kemudian urun sakit parut berobat saudara dokter atau kersin baikan. Dalam mabalatan Nabi Abu Bakar datangnya Abu Bakar Jalil Bakar lawan pian. Jadi Jalil Abdurrahman, aku terima karena itu guruku. Jadi ikam ini obatnya sayur nang aku tanam itu makan sakanyang-kanyangnya turun naiknya. Mbah turun memakan sayur sakanyang-kanyang, limbahnya makan sayur kanyang, lalu berputar-putar parutnya, lalu behera bocor, limbahnya bocor behera, habis penyakitnya hilang, sigar bugar. Lalu naik ke rumah, bapikirnya haji iya jelas kok apa baik nih, tapi kan sing sumbayangan johor asar jadi aku ragu nih, padahal lain dia rasa iya, padahal iya dia lain. Nah pala menang dilihati gawian Sidin nang dilihati gawian sih. Nah ini kita kalau melihat gawian orang pasti mengitirat sudah, pasti mengitirat sudah. Yang penting hasilnya, yang penting jangan gawiannya. Itu hasilnya baik tuh. Manfaatnya ada tuh nah. Kemudian terang terus saja bib ulun bib metirat tahun pian melihat pian kada sembahyang pang dahar lan asar, tapi ulun nih pulang melihat obatnya ini pas nah baik ulun, jadi ulun ragu-ragu terus saja. Jasidin lawas duduk kita berjalanan ya dulu ke dapur, berjalan dari ke dapur. Di belakang dapur itu ada kamar halus tuh 7 bucing. Buka Jasidin lawangnya berdua Sidin lalu membuka lawang, kalinya Habib Abdurrahman sembahyang di situ. Buka lawang yang kedua Sidin pulang, ketika ke-7-7-nya ada nang menyuruh buka Sidin jual lang mana nang iyanya. Mbah itu lalu berubah kode ser iya juga, artinya ini sudah iya juga. Hanya mengeluarkan tas, mbah sudah iya juga hanya bayar. Beb, nah ini BP bayarannya, nah obatan sakit parut, nah ini iya. Ujar Habib, jangan buka mata, buka. Apa nang ikam lihat di hadapan rumahku itu? Gunung di Bapak jam ya kan
Berarti sekali lagi amas bipeh datangi amas jo bipeh ika menanggu amas na pebuh ulun kalau amas tu pinandu badan nang asli ulun nang kada emangnya ulun apa nih biar kita tahu kalau ulun nih pedagang amas. Maaf lah kalau ada pedagang amas di sini asli kada asli nah mun aku nih dibarikan amas nang sedikit ini sedangkan aku bisi gunungnya amas kadi kita nih kembarin ini nah ulun katakun bipe pula lamun sudah gunung amas nih itu nah pian ampunnya kenapa pian jadi bacari lagi hukumnya bepanas-panas betanam sayur bingung lagi ulun bipe ini aturannya lamun sudah gunung amas terus coba cari lagi ambil sedikit jual kenapa kapan berpanas ujar Habib nang itu keramat nang ini syariat jadi unda memakai syariat jadi orang-orang nang wali nang sangat diutamakannya menutupi keramat ada orang nang wala nang diutamakannya karamat dikeluarkan walaupun nang 6 jadi 8 ingat latihan kisah 6 jadi 8 nang tahi kucing 2 biginya jadi masing-masing orang Bani Alwi ini menyembunyikan karamat kalau nang lain mungkin karamat ditampaykan ada orang takutan benar kalau punya tabukan itu hakon mati namun jika tabuka nah masing-masing caranya menutup ini nah Habib menutup dengan cara bahuma jadi orang kada tahu nang ini alim ganal karenanya bahuma jadi rupanya lah kawan-kawan yang berhimat mencari dunia nih menutupi keramat ada nang jadi caleg sebab takutan kalau kada jadi caleg keramat kena terbuka jadi supaya tertutup keramat jadi caleg bagus juga walhasil Allah yang akan memutus kita sama-sama masing-masing kita akan diputus Allah siapa nang bujur siapa nang salah Allah nang tahu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa janganlah kita merasa bersih diri kita karena Allah nang menilai terima kasih aja jangan sugih tadi parut tulun baik duit tulun kada una di mana kisah ini fi kitabi Zuhuril Haqaiq di dalam kitab yang diberi nama Zuhuril Haqaiq menyatakan yang sebenarnya wa dzakartu hikayatahu huna bikamaliha dan sudah aku sebutkan di kitab situ akan kebagusannya barakwah sesudah dipimpin oleh Habib Abu Bakar bin Salim sahib Inad intaha itu intaha bacaannya sekian kawan-kawan bahari ada disuruh guru seman membaca ini sekali membaca ini tuhai padahal intaha bacaannya ini tuhai intaha sekian Thumma qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ujar Habib Abdullah Al-Haddad nang mengarang khatib nang dibaca kekawanan 5 maghrib wah ini dilanggar kita apa ujar Habib Abdullah Haddad karim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqihul muqaddam itu kata-kata sini karim bermula karim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqihul muqaddam tidak ada isinya kecuali Allah Rasulullah dan faqih muqaddam itu isinya karim
bersih benar artinya. Wa tariqatul fuqara ma ja'atna illa min indih. Ujarannya Habib Abdullah Haddad, semua jalannya orang-orang ma'rifat tidak bisa kecuali datang kepada kita daripada Fatih Muqaddam. وقد أسس لنا سلفنا الأمور فلا نتبع أحدا غيرهم. Nenek moyang kita sudah meninggali, anak cucunya jalan. Al-Idrus ada jalannya, Al-Haddad ada jalannya, Al-Habsyi ada jalannya, yang lain-lain ada jalannya masing-masing. Nini datangnya maulahatan jalan. Oleh sebab itu diharap jangan umpat jalan orang lain, karena jalan yang sudah ditinggali oleh Nini Datu itu ada tandanya kebenarannya. Pertama, beliau matinya bakaramat. Nah, itu tanda beliau bujur. Yang kedua, jalan itu harus disyukuri. Kalau jalan orang lain dipakai, kadang menyukuri jalan yang sudah diatur oleh nenek moyang tadi. Jadi kalau Datuk Kalampayan itu gurunya Syekh Saman, harus kita tahu jalannya Datuk Kalampayan itu apa. Tentu menurut jalan Syekh Saman. Jalan Syekh Saman itu apa? Nah, ini dipegang oleh ulama-ulama daripada dzurriyyat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang biasa jalan itu selalu disampaikan kepada anak cucunya. Itu arwah ayah mengambil lawan ayahnya kada sempat lawan ibunya. Ibunya mengambil lawan si anu mengambil lawan si anu, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maksud jalan di sini jalan mencapai ma'rifat kepada Allah, sehingga Syekh Muhammad Arsyad itu disebut Al-Arif Billah, karena beliau berjalan sebagaimana Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani berjalan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga seterusnya lah. Tapi namun usul daripada semua jalan itu adalah pertama alim dulu, yang kedua beramal. Nah, amalnya sini kada sama menurut masing-masing perintah gurunya. Sesudah alim lalu beramal, amalnya ini kada sama. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berdagang, itu masing-masing. Tapi alim dulu. Wa qala radhiyallahu anhu ithnani lahuma akbarul minnah ala ali Abi Alwi. Ada dua orang yang dua ini mempunyai sebesar-besar budi yang baik terhadap dzurriyyat Habib Alwi. Pertama dari dua orang ini Syekh Ahmad bin Isa, yaitu Habib Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir Ilallah. Ini sangat banyak berbudi baik kepada habaib dan syarifah. Kenapa? Kharaja bihim minal bid'ah wal fitan. Karena mereka itu, karena beliau Habib Ahmad ini meninggalkan akan kampungnya, yaitu
Irak untuk menyelamatkan anak cucunya daripada segala macam bid'ah agama dan fitnah agama. Maksudnya di sini, sekiranya beliau tidak meninggalkan akan Irak, niscaya Ahlus Sunnah wal Jamaah hancur kemurniannya. Karena beliau ini keluar dari Irak menuju Tarim Hadramaut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah nang murni tetap ada, tapi andaknya di Tarim. Nomor 2, daripada orang yang banyak berbuat baik kepada keluarga Rasulullah ini, wal faqihul muqaddam. Ini akab kepada Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Isa, wal faqihul muqaddam al-Imam Muhammad bin Ali. Sayyidina faqih muqaddam yaitu Muhammad bin Ali. Kebaikan sidin sallamahum min hamlis silah. Beliau ini menyelamatkan akan Banu Alwi daripada menggunakan senjata. Karena di zaman itu zaman berkelahian aja. Nah, adanya faqih muqaddam maka aman. Kada menjadi tempat perkelahian lagi di sana. Rupanya zaman itu bawa wanian telah limbahnya ada faqih muqaddam bakasih sayang. Kada ada lagi bawa wanian itu, kada ada lagi. Walahu minnatun bikasri silah lamma tafakkara. Dan sidin ini ada budinya besar, yaitu segala macam senjata-senjata itu dipecah, dihancur. Nah, lalu kada ada lagi pertempuran terjadi. Padahal lama tafakkara, pada ketika itu sudah masing-masing siap senjata. Jadi Sayyidi Ahmad ini menjaga kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidi Muhammad bin Ali faqih muqaddam mengamankan, kada ada pertengkaran lagi. Ahli sunnahnya ada, pertengkaran hilang. Jadi negerinya kan aman, ya kan? Dan menuntut ilmu nyaman. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi asy-syuhratu laysat min 'adati sadatina ali abi alwi. Bermula memasyhurkan diri seperti menampakkan keramat. Kan apabila keramat itu dibuka jadinya kan masyhur. Memasyhurkan diri sekali-kali tidak ada tradisinya Ahli Sunnah wal Jamaah yang keturunan Habib Alwi. Jadi yang jadi tradisi itu khumul, artinya menyembunyikan kemuliaan. Takut kemuliaan dikenal orang itu takut. Kalau ada juga juriat beliau ini nang masyhur, nang kada kawa ditutup kemuliaannya, tetap dikenal orang juga. Kayak apa aja jalannya menutup, tetap nang kaya orang tuh mencium baunya. Nih kalau sudah memang model durian juga ditutup kayak apa aja ada keciuman baunya. Biasanya mencium bau itu orang jauh. Kalau nang parak tuh biasanya
kada mencium biasanya atau karena terbiasa sudah. Ini dibuktikan bahwa orang Makkah kada mencium bau Rasulullah. Setelah di Madinah baru orang Madinah yang mencium. Dan itulah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kejadian ini bahwa ini Sayyid Ayyib jekitalah ditukarkan umahnya minyak harum, inya hendak ke masjid karena kebanyakan memakai minyak harum di awal masuk di beca hendak ke masjid. Babaya sampai ke muka masjid, tukang beca itu muak aja. Ditakuni kenapa jadi muak? Untung sudah sampai ke masjid. Karena mencium bau minyak harumnya tadi, Bang. Nah, ada juga rupanya orang mencium bau telah sampai termuak-muak. Keharuman rupanya. Nah, itu kejadian. Dan ini ada hubungan dengan ini. Kalau keramat itu sudah mengeluar banar, nah itu. Lalu ada nang temuak-muak. Nang muak ini tentu mau karena keharuman benar pang sudah. Awliya Allah rayhanatuhu fil ard yashumuha as-siddiqiyun. Wali-waliullah itu adalah bunga-bunga daripada Allah Ta'ala yang diletakkan di bumi ini. Tapi yang mencium akan harumnya, wanginya bunga itu hanya orang-orang yang percaya. Kalau orang ragu-ragu kada mencium. Wa man ahabbaha minhum فإنه صغير يعني في مقامه أو كما قال. Dan barang siapa senang akan kemasyhuran itu di waktu masyhur tadi imung hati, maka orang itu menunjukkan bahwa pangkatnya di sisi Allah adalah seperti anak kecil. Artinya kada ganal bintangnya. Jadi nang ganal-ganal bintang nang kada dikenal orang, nang masyhur. Tapi nang masyhur ini akhir umurnya, karena Allah kada melihatkan zuriat kekasihnya Rasulullah ini mati di dalam manis seperti samut. Samut inya katuju di gula, biasa matinya di gula. Nah, tapi zuriat Rasulullah diselamatkan Allah. Coba lihat. Tsumma ya'uduna yakrahunaha. Kemudian akhir umurnya dia menyembunyikan dirinya, takut masyhur. Tarbiyatan lahum minallah azza wa jalla. Karena Allah Ta'ala mendidik kepada mereka itu diberikan kemasyhuran yang luar biasa. Jadi supaya mereka terdidik sobat. Karena kalau masyhur itu banyak urusan. Nah, di dalam menghadapi bermacam-macam urusan, di situ mereka dididik kesabaran. Namun akhirnya mereka tawa menjumlahkan bahwa kemasyhuran itu bukannya satu nikmat, tetapi adalah satu ujian besar. Jadi akhirnya mereka lulus dari ujian, kembali kepada asal jalan yang sebenarnya, yaitu humul wassitir. Jadi mereka berkata, kalau sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyah aujab. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, maka menutup kemuliaan lebih wajib lagi. Nah, wa man kamala minhum la yaqrubuha wa la yuriduha.
dan orang-orang yang sudah sempurna ma'rifatnya daripada Bani Alwi ini, turunan Alwi ini, mereka tidak mencari-cari kemasyhuran dan tidak menghendaki kemasyhuran. Tapi namun Allah membagi dua tadi. Ada yang masyhur, ada yang mastur. Jadi ada jagaan itu dua. Biasanya tentara itu bagiannya ada. Di antaranya yang intelijen. Intelijen itu biasanya menyamar. Nah itu menyamar itu. Tapi kalau pejabatnya nang jelas, ada juga waktu itu beliau sedang tugas itu pakaiannya dinas, bintangnya kalau 4 tetap 4 di sini. Nah, itu. Tapi kalau entel itu biasanya kayak orang gila, kayak orang minta sedekah. Nah, itu nang sangat berbahaya itu tuh ketahuannya segala macam. Jadi bagi dua juga, bagi dua juga. Malahan biasanya kalau pejabat tinggi itu kan diperbolehkan memakai senjata. Biasa yang memegang senjata itu adalah ajudan aja, ajudan yang memegang itu. وقال رضي الله عنه طريق السادة آل أبي علوي العقيدة التامة والتعلق بالشيخ والاعتناء من الشيخ والتربية بالسر. Bermula tariqatnya, jalannya menuju ma'rifat kepada Allah daripada turunan Habib Alwi. Pertama, ini kesimpulan, i'tiqad yang benar itu pertama dulu. Jadi akidah yang benar dulu. Nah ini sifat 20 nang bujur dulu. Jadi sifat 20-nya antara Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Itu dulu. Kada boleh lain dari itu. Satu. Nomor 2, sesudah i'tikadnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ta'alluqu bisyekh, kemudian percaya bulat dengan guru. Kalau asal makna ta'alluq itu berpegang teguh kepada gurunya. Nomor 3, wal i'tina'u min asy-syekh, perhatian dari guru terhadap murid itu. Ini nomor 3. Jadi i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lawan guru yakin si gurunya memperhatikan. 3. Nomor 4, pimpinan gurunya kepada muridnya, tetapi guru memimpin bisirri, dengan hati. Jadi bukan guru memimpin muridnya itu dengan muntungkan, dengan hati memimpin. Jadi muridnya itu waktu akhir umurnya itu husnul khatimah. Karena si gurunya ini memimpin dengan sir, dengan sir. Itu sir itu ada sesuatu benda nang di dalam dada. Karena badan kita ini, nah kalau ini ngarannya dada, sebelah kiri ini dada. Nah itu dada. Di sebelahnya di bawah itu ngarannya qalbun. Kemudian di dalam lagi lapisan, di dalam daripada qalbun itu di bawahnya lagi atau di dalamnya lagi lapisan yang pertama kan dada,
di dalamnya selapis lagi qalbu, hati. Di dalam qalbu itu ada lagi roh, di dalam roh itu ada sir. Nah, dengan sir inilah guru memimpin murid-muridnya. Kalau muntung, wah, lawan dada aja udah jauh. Muntung gawiannya bemame, bujur kada. Jadi tarbiyahnya guru ini, mursyid dan murabbi ini bukan dengan badan. Muntung kan termasuk badan. Mereka memimpin muridnya itu dengan sirnya. Jadi ada 4. Pertama, i'tikad dulu ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, berpegang teguh dengan guru. Nomor 3, guru memperhatikan, mendoakan dan sebagainya. Perhatian guru itu. Kemudian nomor 4, pimpinan guru tadi dengan sir beliau. Wahia tariqatus salaf, dan itulah jalannya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nang 4 ini contohnya kal Hasanil Basri, seperti yang biasa kita sebelum pembacaan itu memberi Fatihah lawan beliau Hasan Basri. Ini sayyidut tabi'in, adalah pemimpin daripada tabi'in, karena derajat itu kan Nabi, sesudah Nabi sahabat, habis sahabat disambung oleh tabi'in. Nah, nang sampat mengaji lawan sahabat-sahabat Nabi adalah Hasan Basri. Nah ini, jadi Hasan Basri ini ahlus sunnah wal jamaah murni, karena mengambil dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi murni karena mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairihi, dan yang lain dari Hasan Basri nang saiya sakata. Wa qala radhiyallahu anhu, nahnu ma namshi illa ala tariqil akbaril mustaqim. Ujar sidin, kami ahlu sunnah wal jamaah tidak berjalan kecuali di jalan yang sangat lebar dan lurus. Nah itu salah satu tandanya jalan ahlu sunnah wal jamaah nang murni. Coba perhatikan, alladzi la yakunu fiha i'tirabun li ahadin, yang tidak ada mengandung iktiraf kepada siapapun dari makhluk Allah. Perhatikan ini. Ini ahlu sunnah berjamaah, tidak ada iktiraf bagi siapapun. Karena fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada orang yang bakal masuk surga, ada yang bakal masuk neraka. Mau apa diiktiraf? Mun sudah memang cagar surga, ya surga. Cagar neraka, ya neraka. Jadi ia ujar guru Saman, jangan menggaduhi hal ehwal urang. Ahli sunnah jamaah kaitunya. Tidak ada mengiktiraf kepada orang, tidak ada sama sekali. Iktiraf itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu mengeritik. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu aman dari kritik. Tidak ada mengeritik orang, tapi kalau inya dikritik orang, persilahkan. Wa huwal mahya'ul wasi',
Maka jalan itu adalah mahya al-wasi', artinya jalan yang sangat lebar. Kan biasa kalau jalan itu lebar nyaman kita berjalan, kalau sempit ngalih. Qala Allah Ta'ala, ujar Tuhan kalau kada khilaf di dalam suratul An'am, ayatnya apa? Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu. Kurang lebih ayatnya sekitar 150-an tuh kira-kira nih. Coba buka kena suratul An'am, kira-kira 150-an anunya ayatnya, lihat di kena sana. Wa anna hadha sirati mustaqima, ay wa anna alladhi wassaitukum bih. Ini menurut tafsir Jalalain. Wa anna hadha ay alladhi wassaitukum bih. Coba buka kenalah di dalam apa tafsir Jalalain, kira-kira kayak itu tuh. Wa anna hadha ay alladhi wassaitukum bih, bermula yang aku wasiatkan kepada seluruh umat Islam ini, sirati adalah jalanku, mustaqiman hal keadaannya lurus, kada belok-belok kan nyaman. Fattabi'uh, kemudian setelah menyatakan bahwa jalan Rasulullah SAW dan ini diwasiatkan sampai ke hari kiamat, jangan berjalan lain, ini adalah keadaannya lurus. Pertama mengatakan ini jalan Rasulullah, dan yang kedua ini wasiat. Nomor 3 jalannya lurus. Nomor 4 fattabi'uh, hendaklah kamu ikuti jalan ini, perintah. Sesudah itu ada cegahan, wala tattabi'us subula ay at-turuqal mukhalifata lahu, janganlah engkau mengikut jalan-jalan, banyak dah. Janganlah engkau mengikut jalan-jalan yang menyalahi jalanku ini. Jadi secara ringkas 72 jalan yang lain, jalanku ini hanya satu. Jangan engkau melepas jalan yang satu ini, mengikuti jalan yang 72. Kalau kamu mengikuti yang 72, fatafarraqa bikum an sabilih ay fatumilu bikum an dinih, maka jalan yang 72 ini menarik akan kamu meninggalkan agamanya Allah, mati kafir. Oleh sebab itu kewajiban mutlak jalan ahlus sunnah dinyatakan. Pertama alim, jangan jahil. Yang kedua, sesudah alim, cara mengamalkan ilmunya ini serahkanlah kepada guru. Sesudah alim apa ulun, mengajar nyawa, ya mengajar udah. Bakhalwat nyawa, ya khalwat udah. Berdagang nyawa, dagang udah. Guring aja nyawa, ya tidur. Itu secara ringkas itu. Kada mau pikir seorang, kada mau. Bah sudah alim, rasanya nang cocok aku nih mengajar, oh kada bisa, kada bisa. Wa qala radhiyallahu anhu, tariqatu ali abi alwi man ta'ammalaha arafa annaha hiya at-tariqatul wusta al-mu'tadilatu allati la tunkaru. Barang siapa sudah memikirkan akan cara-cara Bani Alwi untuk mengenal Allah, begini caranya, niscaya ia mengenal bahwa jalan Bani Alwi ini adalah al-wusta al-mu'tadilah, jalan yang di tengah-tengah, lagi jalannya rata. Bismillahirrahmanirrahim.
yang tidak bisa lagi diingkarkan. Kenapa? Min tawadhu'ihim, karena mereka itu merendah diri. Ini satu. Wa zuhdihim, mereka itu memerlukan orang lain daripada seorang. Ya kan nasi ke sepiring, seorangnya rasanya kada cukup sepiring nih, rasa hendak menambah. Tapi karena ada orang, biar bagi dua, memantingkan orang. Seorang negaring aja, sakit aja, tapi karena kasihan lawan orang, itu seorang memerlukan duit cuma karena kasihan lawan orang, itu tawadhu'ihim, bakalah karena kasihan lawan orang, bakalah. Wa faqrihim, dan karena mereka itu menyatakan kefakiran kepada Allah. Wa khumulihim, menyembunyikan karamat-karamat. Wa salamati sudurihim, dan baik sangka kepada siapapun. Pertama tawadhu, kadang mengangkat diri, kadang nang ujar orang wah ini angkat sikit ya, kadang ada itu nang angkat sikit tuh kadang ada. Kemudian pulang biarin orang asal sorong parut kanyang, biar orang kalaparan kada ka itu kan, biarin orang udah, biar padahal sorong sigar aja ini kada garing ke sorong ya tak memarasi aja ke orang lain. Padahal yang dimarasi ini sigar-sigar orang beri duit kada jawab orang. Nah siapa kata ketujuh jalan ini? Nah kemudian pulang, mereka itu menyatakan kepada Allah bahwa mereka itu fakir, kada mau menyakutui Allah di dalam sifat ini. Karena nang sugi itu hanya satu, Allah aja. Nah ini. Kemudian nomor 4, wa khumulihim, kada mau menyatakan kemuliaan diri. Keramat itu kan kemuliaan, kada mau menyatakan itu, kada mau. Kada mau. Yang tawadhu tadi kan merendah diri, bakalah terus kada mau menang. Mengalah aja, mengalah aja. Nah, nang kalima wasalamati sudurihim, baik sangka kepada orang. Siapa aja enggak bagus. Siapa aja enggak bagus. Ayo macam apa? Utak kalau berpikir mesti bagus jalan ini. Tapi kalau kada berpikir, jangan lompat jalan situ. Bakalah terus jadi makanan orang Nah, wa man sahiba ahadan la budda lahu an yaqtadiya bih. Apabila mengawani lawan sidin nang bersifat itu kada tawadhu, zuhud, fakir, khumul, salamati sudur. Siapa takawan lawan sidin la budda lahu an yaqtadiya bih. Insyaallah ta'umpat mengikuti tawadhu, mengikuti zuhud, mengikuti fakir, mengikuti khumul, mengikuti husnudzan, insyaallah. Nah, sedangkan husnudzan di sini kita sudah baca, sudah kuntung kitabnya, tanda-tanda husnul khatimah. Walau fi ba'di syai'in ala qadril hal waz zaman, walaupun sedikit akan ada menjangkitnya. Wa illa lamun
kada jua menjangkit. Padahal bakawan lawan bubuan sejenek, tapi kada menjangkit-jangkit. Ya kanang tawadu tadi kada ada, hingga hendak angkat sikit. Ya kazuhud tadi mikirakan orang kada. Ya kanang memakirkan diri kepada Allah kada. Rasanya seorang penyugihnya. Ya kanang menyembunyikan karamat kada. Malahan rasa-rasa berkaramat. Berdalil pulang asal 6 jadi 8. Ingatkah mengkesah orang kehendakan berkaramat, parut lapar tengah malam lalu ke dapur mencari biji, pekolehan biji ada 6 biji tiwadakan, lalu dibanamnya biji tiwadak tadi. Bah dibanam kan ditukupi. Kalau biasanya kalau nahabu sekalinya sudah melatup artinya masak, berbunyi tup dia masak. Sekalinya pak dibuka jadi 8. Lalu umanya Jo, nah minanto bangun. Ini wali nyuruh bangunan berataan. Unda bakaramat tahu kah? Nah ujian nang bini kenapa? Cuk kenapa laki kamna? Bau banget. Ngan salumahan. Nah bingung. Bakaramat. Ya siapa tahu nang di dapur itu berapa bigannya? 6 walia jalan. Jadi artinya sudah masak berapa? Ini berataan yang bertinggalan berapa? 8. Ya hitung bojol-bojol 8. Kalau unda wali dilihat nang bini pindah habang mata pindah habang pindah kesetanan. Menuka daripada kan wali ini bisa menghantam ini. Lawas saja sudah pian jadi wali. Ujar yang ini supaya aman. Ya tak itu orang diuluakan anak cucu tak supaya tahu karamat kok. Ayo makan nasi berkat karamat wali. Ujar yang cucu pian dulu kaya pian pengwali. Ulun mengambil berkat pian aja. Kalau milih yang tagono 2 biji sekali makan hancur masam tahi kucing sekalinya. Ayo aja lagi beneran cak dikasahkan yang banyak aja penggemarnya rupanya lagi aja. Ada orang dahulu nang Bani Alawi ini apabila karamatnya ketahuan orang, ya Allah ya Tuhanku baik mati daripada ketahuan orang. Maka itu baik mati daripada ketahuan orang kemuliaan. Ketinggian ma'rifat seorang itu, ketinggian makam seorang itu nah ada nang tahu lebih baik mati. Hingga minta tutup ya kan jangan ada yang tahunya. Kaburukan aja yang ketahuan orang, jangan ada kebaikan ketahuan orang. Lalu segala macam kebaikan ditutupnya, jangan sampai ada orang tahu. Kalau keburukannya persilahkan orang mengetahuinya. Supaya tambah tua, tambah tersembunyi, tambah tua tersembunyi. Nah karena tersembunyi itu menurut Quran, wa amma ma yanfa'un nasa fayanqudhu fil ardi. Nang manfaat itu nang di dalam tanah bersembunyi. Lihat pohon. Dari mana pohon itu? Dari batang. Batang itu dari mana? Dari biji. Bijinya itu di mana? Bersembunyi di dalam bumi. Nah itu. Lalu menimbulkan pohon. Pohon dahan. Dahan jangking. Jangking daun. Lalu buah. Lalu masak, banyak orang mengambil manfaat. Buahnya bisa dimakan, kambangnya harum, daunnya bisa jadi macam-macam, kemudian jangkingnya, kemudian batangnya, akarnya macam-macam. Padahal asalnya tadi yang bersembunyi di dalam itu tadi. Ma'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi.
Jadi jangan lupa berkat datu kalampayan, jadi anak cucunya nang di atas bumi ini mendapat keberkatan. Jangan lupa lawan pada Tuhan yang sudah di dalam tanah. Hadiah dong Fatihah sebelum acara ini ila ruhi jaddi Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Jangan ditinggal tengah malam baca Quran, baca dalail ausil sawabah ila ruhi jaddi Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Jangan, karena kita ini dapat bahinak di sini berkat beliau. Berdoa mudahan ada anak cucuku, nah lalu timbul anak cucunya, doa beliau barik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendengari apa yang kita baca, kita doakan ini. Mudah-mudahan wa illa apabila bakawan jua tapi kada menuruti tawaduknya, zuhudnya, fakirnya, humulnya, salamati sudurnya, kharaja illal khala'in tariqihim, niscaya orang itu sudah mengeluarkan diri dari jalan mereka. Artinya bakawan tapi kada menurut, haitsu lam yatashabbah bihim, karena kada asik, kada menurut. Wa muradu bitashabbuh ma tadammanahu qawlu radhiyallahu anhu. Maksudnya tasyabbuh sini menuruti di sini yaitu yang disebut idza qila fulanun akhadha an fulan laisa ma'nahu annahu akhadha anhu fi kitabin aw qala qara'a alayhi fi kitabin, innama ma'nahu annahu iqtada bihi fi siratihi bi akhlaqi wa af'ali wa aqwali. Maksudnya kalau dikata orang bahwa si A mengambil dari si B, bukan maksudnya itu mengambil dari kitab yang dikarang oleh si B atau membaca riwayat si A tadi. Si A tadi membaca riwayat si B, bukan. Namun maksudnya mengambil yaitu mengikuti perjalanan akhlak, perbuatan, perkataan si B itu tadi. Jadi kalau si A mengambil dari si B, maksudnya si A ini akhlaknya persis B tadi, perbuatannya, perkataannya persis itu tadi. Tapi kalau kawalah anak menuruti akhlaknya, perbuatannya namun kada tahu dulu. Oleh sebab itu dibaca manakibnya setiap tahun hari wafatnya, dibaca manakibnya. Kalau Datuk Kalampayan itu kan dibaca tiap tahun manakibnya itu supaya anak cucunya khusus ini menurut. Nangkai apa mujahadahnya beliau. Gurunya berapa ikut, perjalanan beliau yang dipegang apa, mengkada tahun itu maka. Jadi manakib itu dibaca untuk diikuti oleh anak cucu, bukan manakib dibaca itu untuk memuliakan anak cucu. Unda bisi datuk wali, bukan kayak itu. Lamun datunya wali, cucunya wala. Kan beda. Jadi wala bin wali, beliau alim, seorang jahil. Beliau pemurah, seorang pemarah, kan lain itulah. Beliau ahli hadis, seorang ahli cerita. Fa'idha fa'ala dhalika fadhaka syaikhu, apabila ia mengikut akhlak, perbuatan, perkataan si B,
maka namanya si B itu syekh, murabbi mursidnya. Jadi secara ringkas, siapa yang kita turuti itulah guru kita. Itu aja selamin aja. Nang diturut itu akhlaknya, perbuatannya, perkataannya. Fa idza fa'ala dzalika fadzalika syekh wa huwa si man fa'ala tadi ya, lahu lisyekh tadi muridun, itu murid yang ada. Wa qala radhiyallahu anhu ma baqiya fi hadzal zaman ahsanu min tariqati ali abi alwi. Tidak ada di zaman sekarang ini tariqat yang paling bagus selain daripada tariqat Bani Alwi. Wa qad aqarra lahum bidzalika ahlul Yaman kulluhum syarifun wa ghayru ma'a bid'atihim. Dan sesungguhnya mengakui kebenarannya si Banu Alwi tadi orang Yaman semuanya, baik nang syarif maupun nang kada. Padahal nang kada syarif ini ahli bid'ah, ya tak mengakui kebenarannya. Nah itu musuh tak mengakui kebenarannya. Wa ahlul haramain, orang-orang Makkah Madinah mengakui juga kebenarannya. Ma'asyarafihim, padahal kurang apa kemuliaan orang Makkah Madinah itu, tapi mengakui kebenarannya orang Hadramaut. Kalau sudah Hadramaut Tarim ini yang paling nomor satu Ahlus Sunnahnya murni, habis. Apalagi siapa yang hebat, siapa yang kurang hebat, siapa yang paling hebat. Wa ma baqiyatil mufadalatu illa bainahum ba'dhum ba'dha. Tidak ada lagi harap lawan kada harap kecuali sesama mereka itu. Ujar nasikung harat ikam, jasikung kada harat ikam. Masing-masing kayak itulah caranya. Kadang minta tak jasikung harat ikam hanya raja hanya tahu. Nah kada kayak itu kada. Harat ikam kada harat ikam. Kada harat ikam. Nah itu. Dan lalu masing-masing inya tuh mengambil berkat lawan papadaan inya juga. Jadi saling puji memuji. Al yang ini memuji lawan al ini, al ini memuji lawan al ini. Kalau ini mengarang kasidah, pahamlah. Nang lain pada al ini, nang membacanya. Kemudian ini mengarang kitab, nang lain daripada ini, nang membacanya. Begitulah caranya ulang-ulang itu. Kada mau ta'assub itu kada mau. Kada mau ta'assub kada mau. Ta'assub itu guru-guruan tuh paham tuh. Artinya maaciakan kecorong aja, kada mau masih ampun orang kada. Wahya tariqatun nabawiyah, itu jalan yang diambil dari Rasulullah SAW. Wala yastamiddu ba'duhum illa min ba'd. Dan tariqatnya itu diambil sebahagian mereka dari sebahagian mereka. Jadi ada an sampai ke Rasulullah. Kada putus di tengah jalan. Kalau pang an Abdullah, ya kah? An Abdurrahman, Abdurrahim, pagat. Annya tuh pagat an, apalagi tahu lagi bukan kayak itu. Jadi nang ini belajar lawan gurunya si Anu, gurunya ini belajar lawan si Anu belajar lawan si Anu sampai ke Rasulullah. Nang kayak itu gitu orang ini. Illa min ba'din. Fa in hasala lahum madadun min ghairihim. Kalau juga terdapat. Ini Sayyid Amin Qutbi. Ikan tahulah. Di dalam sejarah beliau itu, beliau mengambil ilmu itu daripada Syekh Umar Hamdan. Sedangkan Syekh Umar Hamdan ini Jaba. Itu masyhur itu.
Kenapa jadi Syed Amin ini kutub? Padahal guru Sidin Jabar. Nah, coba lihat ini bacaannya. Jikalau ada jua mendapat madat mereka dari orang Jabar, fahuwa biwasati wahid minhum. Pasti di atasnya ada orang nang bubuhannya juga pulang. Si Jabar ini mengambil lawan habaib juga pulang. Jadi berarti yang diambil dia ini andai bubuhannya juga, cuma ini kalurungan benar aja si Jabar ini kalurungan. Nah coba Syed Amin Qutbi mengambil sampai berkaramat dari Umar Hamdan. Umar Hamdan ini siapa gurunya? Pakaian Syed Amin, pakaian oleh Syed Amin. Kita boleh kada. Jadi Syed Amin mengambil ilmu nangit kai Sidin lewat Umar Hamdan. Jadi mengambil Sidin juga kalau ngarannya. Cuma ini sementara mengikuti akan. Nah itu, nah tulisannya fa in hasala lahum madadun min gharib bahwa biwasati wahidin minhum. Yakanya minto bang Syed Amin mengambil lawan Umar Hamdan. Umar Hamdan mengambil misalnya lawan Hamdan Umar. Misalnya berbalik-balik kada mau. Pasti ada ulang di atasnya itu. Fahuwa biwasat wahidin minhum wa qaradiyallahu an sadatuna al abi alwi umuruhum murattabatun ala sunnah wal awaidil hasanah wa man kharaja minha fahuwa qalilul khairin. Bermula sayyid-sayyid kita daripada abi alwi, perkara-perkara mereka itu disusun rapi atas sunnahnya Nabi, dan walaupun ada juga pekerjaan adat, tetapi itu adalah bagus. Wa man kharaja minha fahuwa qalilul khairin. Siapa kada menurut cara-cara mereka, maka dapat kebaikannya sedikit benar. Ini baru aja ada orang baelang kasini meelang ulun garing. Ulun garing nih pian garing dan pinanya pina bertambah odor pinanya nih. Bertambah odor pinanya. Pian sendang aja suara ulun apa. Memang garing ulun garing. Jadi ada orang baelang di rumahnya. Nah, kemudian orang itu anu rancak datang ke Hadramaut itu. Jadi lalu mengesahkan di Hadramaut itu jar maulud yang dibaca Syaraful Anam dari awal sampai akhir. Dan ada lagi di sana dibaca Azab. Ada lagi dibaca di sana Daibah. Ujar kita Diba, Daibah. Ada lagi dibaca Simtud Durar. Coba lihat. Nang mengarang Daibah siapa? Nang mengarang Azab siapa? Nang mengarang Syaraful Anam siapa? Nang mengarang Simtud Durar siapa? Tapi namun semua itu maulid Nabi, semuanya dipakai. Orang Jabar karena mengarang Habib juga kan dipakai. Ini ngarannya kada ta'assub, mau menghormat pendapat orang lain. Begitu caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Rasulullah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa talaqan an zayyil wujud. Subhanallahirrahmanirrahim. Luar biasa karimnya. Karim ma fiha illallah wa rasuluh wal faqihul muqaddam. Qala sayyiduna imamul ulum al-aqliyah wal naqliyah Ahmad bin Zaid al-Habsyi nafa'allahu bih fi ta'rifhi al-salafi wa hizbih. Ujar Imamul Ulum Al-Aqliyah wal Naqliyah
yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di waktu sidin menjelaskan bagi jalannya orang-orang soleh. Ujar sidin, tariqus sadah ali abi alwi innama hiya al-ilmu wal-amalu wal-wara'u wal-khawfu min Allahi wal-ikhlasu lahu azza wa jalla. 5. Ujar sidin, tariqatnya kulawarganya alwi 5. Pertama alim dulu, nang kedua bagawi. Jadi sudah lepas sudah ilmu sebuku. Kalau ilmu sebuku biasanya limbahnya alim beranai, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, makan gancang aja alhamdulillah. Alim dulu baru beramal. Nah, beramal di sini ingatakan yang semalam susunannya menurut kondisi. Nah, itu jangan dipaksakan. Kalau order jangan dipaksakan. Ini guring harus cukup, makan cukup. Ini sakit hati kada boleh. Ini aturan yang dahulu kita boleh waktu beramal ini. Karena orang beramal ini apabila hatinya sakit itu karena gangguannya iblis setan. Nah, itu karena sakit hati itu ada. Nah itu. Nah, guring cukup. Apabila kurang guring, nah ini kena ngawur kena ngawur, sembahyangnya ngawur karena kurang guring. Waladolin, ar-Rahman rahimnya ketinggal, kurang guring nguap. Nah ini jadi guring cukup, makan cukup. Coba kalau kurang cukup makan, ya kalau masalah waladolin lagu merabah majujuk napa kelaparan. Nah ini jadi disesuaikan dengan kondisi badan, jangan dipaksakan, jangan. Kalau sudah ucusnya lawan lambungnya kada kuat, jangan memakan nang karas, batu, besi, ya kan? Disesuaikan tadi bang, disesuaikan. Rantai sepeda jangan dipaksakan, nang keluar gigi kena, jangan. Ini sekum jauh, jangan ditahan nih, kena tinggal surat saja. Yang penting penampilan, jangan mencegah hancur jauh-jauh aja. Disesuaikan. Jadi amalnya itu tadi disesuaikan dengan kondisi. Nah itu. Tapi kalau guru nang menyuruh, beliaunya sangat bijaksana. Karena biasanya sifat guru itu menuruti sifatnya Allah. Kalau Allah Rahman, inya Rahman. Allah Rahim, inya Rahim. Itu biasa. Allah Halim, guru itu Halim. Allah itu Karim, gurunya Karim. Allah Adil, gurunya Adil. Allah Hakim, Hakim. Itu biasa bijaksana. Wah, muridku ini udah kada tahan lagi, umurnya tua, kondisinya garing-garingan, stop. Nyawa ini gawian ini pulangnya. Wow, luar biasa guru. Sirin mentarbiati dengan sir aja, bukan dengan montong, kada dengan sirnya. Nah itu sir itu kan sing hancuran. Jangan sir roh bener aja kada hancur, apalagi sir yang di dalam roh itu.
Maka dengan sir ini beliau memimpin muridnya itu. Untung lah ulang bisi guru nang bujur-bujur tuh untung. Nomor 3, wara, sangat berhati-hati. Wara, sangat berhati-hati. Kalau bahasa Arab wara, bahasa kitanya berhati-hati. Sangat berhati-hati. Nomor 4, wal khauf minallah. Tetap takutan daripada Allah, itu tetap takutan, kada mau hilang. Tambah tinggi tambah takut, tambah tinggi tambah takut. Wal ikhlas lahu azza wa jalla, penutupnya ikhlas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya berdagang bukan karena ujungan. Jadi kadang menyekutukan Allah dengan ujungan. Sahaja aku berdagang karena Allah titik. Kalau pang saja aku berdagang karena Allah dan ujungan, tidak ada menyekutukan Allah dengan ujungan. Sahaja aku mengajar karena Allah dan pengikut, bukan. Kada menyekutukan Allah dengan pengikut. Sahaja aku berobat karena Allah dan sembuh, tidak ada. Tidak menyekutukan Allah dengan sembuh. Sahaja aku berobat karena Allah, titik. Sembuh kada sembuh, enggak gue pikirin. Betul-betul karena Allah. Oh, bicara ikhlas, masya Allah, itu dalam Ihya itu komplit. Nang wujud wajah wajhiya lilladzi fatara itu tadi kada tersimpang dengan ahwal, dengan adwaq, dengan maqam. Nya biasa 3 itu aja kata-kata orang itu. Maqam macam-macam, adwaq macam-macam, ahwal macam-macam. Kada tersimpang-simpang, kada. Hanya Allah habis. Lain pada Allah ngaranjagin lain. Lain pada Allah ngaranjagin lain sudah. Kada tersimpang, ujungan kah, sembuh kah, pengikut kah, sehat kah, apakah, kada. Kada terpengaruh dengan keadaan sedih, keadaan senang, keadaan dingin, panas, kada terpengaruh. Dingin, panas, senang, susah, itu semua bukan Allah. Wajah wajhiya lilladzi fatara dingin, fatara panas, fatara baujung, fatara rugi, fatara sembuh, fatara habis duit. Lawan alladzinya ini aja wajah tuh, bukan kepada hal, bukan kepada maqam, bukan kepada Allah. Masya Allah, masya Allah. Ini kita rahatan ba'amal serongonan dalam kamar, datang kawal di rumah ngarannya Kadir. Assalamualaikum ya wali Allah kutub. Aku diangkat jadi wali. Tunah. Siapa sampian sebenarnya? Wahai orang yang memanggil saya. Saya adalah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir sekalinya. Mau minta apa sampian Syekh Abdul Qadir? Minta kopi. Apalagi pisang mauli. Kenapa pian? Jadi minta pisang mauli. Unda sudah tua, kada bergigi lagi. Kopinya pahit ke manis, jangan bergula.
Kenapa jadi kada begula? Unda kancing manis sawaya. Sakalinya bisukan hari, sakalinya haro kadir nang batata rumah. Haro kalaban. Nah ini orang kehendakan bakaramat habis dikerjain oleh orang liga rumah sendiri juga. Mundak bakaramatnya mana japian bakawal berlima. Bara rahasiaan, sikung pura-pura garing, sikung bali banyu tawar, sikung membawa kain kuning, sikung membawa kambang tapi bersatu aja. Jadi datang sikung minta, lalu membawa kambang, bawa kain kuning, pada bakawan aja nih. Lalu minta banyu, baik, babar ya kalau lain. Padahal bakawan aja, lalu masyhur banyak ya orang mintaan banyu ke situ. Gampang aja berbagi berlima. Ular aja gini dipatak. Hendak kain kuning, ada nang pemalang di situ baca Quran cakan orang wale, padahal makan kubur ular. Walhasil fala tuzakku anfusakum huwa al-muttaqin. Jangan merasa bersih. Diri masing-masing jangan merasa bersih karena yang menilai adalah Allah. Kita kada tahu. Apalagi faslun fil kalam ala khususiyati ahli hadhihi tariqah wa ma tamayyazat bihi min bainil khaliqah. Ini satu pasal khusus membicarakan keistimewaan tariqat ahlul bait dan yang berbeda daripada yang lainnya. Qala Sayyidul Imam Syekh Idrus bin Umar Al-Habsyi fi kitabih Iqdul Yawaqit. Iqdul Yawaqit ini ngarannya. Ngaran kitab Iqdul Yawaqit, pangarangnya yaitu Habib Idrus bin Umar, bangsanya Al-Habsyi Al-Jauhariyah. Ba'da kalamin naqalahu an ba'dil akabir fi wasfi haula'i salatil al-musyari ilaihim wa qad jama'a li hadhihi an-nasab ad-dini. Ujar sidin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Banu Alawi nih, Allah mengumpulkan pertama nasab agama. Itu nasab agama. Waktini nasab darah daging. Darah dagingnya kan dari Rasulullah karena orangnya Habib, ya kan? Nah, kemudian ilmunya nang datang dari Rasulullah, amalannya nang datang dari Rasulullah. Jadi udah dua, pertama nasab agama, kedua nasab badan. Ilman wa amalan, ilmunya datang dari Rasulullah, amalnya datang dari Rasulullah. Walaukan, pangrasa datang dari Rasulullah seperti tawadhu dan sebagainya. Wariwayatan, nang disampaikan ke orang nang datang dari Rasulullah. Wadirayatan, nang dipakai untuk pribadi datang dari Rasulullah juga. Watahqiqan, dan nang dipakai untuk hakikat datang dari Rasulullah. Furu'us sibti tsani, dan beliau semuanya itu adalah keturunan daripada cucu Nabi nang badua. Berapa cucu Nabi nang kedua? Nang kedua, cucu Nabi nang kedua. Kan cucu Nabi itu dua. Pertama nang tuha Sayyiduna Hasan, nang ta'ading Sayyidina Husin. Nang Bani Ali ini turunan Sayyidina Husin. Oleh sebab itu cucu turunan cucu nang nomor dua Sayyidina Husin. Al-jami'una furu'u qadri furu'u as-sibti tsani al-jami'una. Nah, kepada furu'un itu nah al-jami'una, kepada furu'un
anu naatnya yang mengumpul mereka itu lil madani bagi segala sifat-sifat terpuji. Alu Abi Alwi, yaitu keluarga abahnya Alwi. Siapa abahnya Alwi? Ahmad bin Isa. Alladzina man dakhala fi tariqihim kana min fariqihim. Siapa yang berjalan di jalan mereka adalah termasuk bubuhan mereka. Sebagaimana Salman Farisi karena berjalan di jalan Nabi, ujar Nabi, Salmanu minna ahlul bait. Padahal orang Farisi, orang Parsi, tapi karena mengikuti Nabi disebut pula warga, ujar Nabi oleh aku. Wa qila lahu qad ajarna man ajarti ya ummahani wa Salmanu minna ahlul bait. Wa Salmanu minna ahlul bait. Wa wattana al-jami'a jami'ul haqa'iqi bahrul ulumi. Dan sesungguhnya memperkuat seluruhnya itu memperbuat akan keseluruhan itu, memperkuat akan keseluruhan itu oleh sinang mengumpul akan ilmu hakikat bahrul ulumi wal ma'arifi ad-dafiqu, yaitu lautan segala ilmu dan ma'rifat. Ad-dafiqu yang artinya mencurat-curat anu airnya. Bahasa kitanya itu, ini ada seseorang nang seperti lautan ilmunya dan ma'rifatnya, dan banyak itu memancar-mancar itu nang memperkuat pula, memperbanyak akan keluarga tadi. Siapa? Aliun ibnu Abi Thalib. Ya tak? Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bin Jawa bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, adapun Ali pintu gerbangnya. Nah, kalau kota, pintu gerbang itu kan tempat masuk. Apabillanya Nabi Muhammad ini kotanya ilmu, kota ilmu, Sayyidina Ali tempat masuknya. Jadi masuk jalan Sayyidina Ali, sampai ke dalam sini ngarannya kota, kota ilmu. Tiap-tiap kota mesti ada penghuninya. Lamun kalau ada penghuninya ngarannya utan. Ini kota. Lalu ujar Habib Ali nang mangaran maulid Sibtud Durar Habsi, nah wa ahlul bait hum ahlul Madinah. Nah, kula warga Rasulullah ini yang disebut ahli Madinah, orang nang di dalam kota situ. Nah, orang nang di dalam kota situ.